وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا الله. أما بعد فقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به بجميع العلم في الدارين وإياك والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ولا سيما ظلم العباد فإنه الظلم الذي لا يتركه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار. Para hadirin wal hadirat jemaah Ratibul Haddad yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat petunjuk kembali dari Allah SWT di hari ini dalam rangka melaksanakan zikir jelas kita sambung dengan membaca kitab-kitab agama. Kemudian nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, waspadalah engkau dari perbuatan kedaliman. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya menurut nilai agama, kepada diri sendiri atau kepada orang lain lebih lagi. Karena kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan di hari akhirat, di hari kiamat. Jadi karena kita masing-masing, keadaan kita di hari akhirat masing-masing, gak ada sama lawan kawan tiga. Orang tarang melihat seorang kadab, karena di dunia berbuat zalim, apalagi berbuat zalim kepada sesama hamba, maka itu kezaliman yang tidak bisa Allah tinggalkan begitu saja. Kalau kita menzalim diri sendiri dengan maksiat, ketika Allah Ta'ala mengampuni, selesai urusan. Tapi ketika menzalim orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempertanyakan orang yang dizalimi apakah dia mau memaafkan atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut itu nanti dari akhirat daripada umatku adalah orang yang datang di hari kiamat padahal dia telah membawa banyak kebaikan, tapi setelah diperhatikan perjalanan hidupnya, ternyata dia pernah memukul ini, pernah menyumpahi ini, pernah mengambil harta si ini. Nah akhirnya nangkatan zalim datang ambil kebaikannya, datang seikong ambil kebaikannya. Ketika sudah habis kebaikan orang itu, lalu akhirnya orang nangkatan zalim tadi diringankan dosa orang itu, lalu dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Bertambah-tambahlah dosanya, karena tidak ada kebaikan lagi yang dapat menjadikan dia sebagai ahli surga. Yang ada hanyalah dosa, maka dia pun dilemparkan ke api neraka. Ya apa kalau kita ini di dunia misalkan ada terjadi hal-hal kezaliman kepada seseorang, maka di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan solusinya. Fa in waqa'ta fi dhulmi ahadin fabadir bil khuruj minhu bitamkini min al-qisas in kana min al-madhalimin nafsiyah wa bi talabil ihlal in kana min al-madhalimil aradiyah wa bi raddi ma akhadtah in kana min al-madhalimil maliyah. Jikalau engkau merasakan dan mengakui, menyadari bahwa engkau pernah melakukan kezaliman kepada seseorang, maka segeralah untuk keluar daripada kezaliman itu. Dengan bagaimana cara? Jikalau seandainya itu adalah hukum qisas, maka serahkanlah dirimu untuk diberikan hukuman. Qisas itu misalkan menumpahkan darah orang bagi sampai mati, nah maka melakukan ini menyerah kepada keluarganya agar dia diberikan hukuman setimpal. Qisas kita.
Dan minta halal jikalau itu menyebut-nyebut kehormatannya. Nah, pernah menyebutinya, minta halal karena pernah menyebut keburukannya. Dan jikalau harta, bulikkan hartanya. Nah, diambil berapa? Maka dari barangnya, maka nilainya. Nah, kayak akur antara nang mengambil lawan nang diambil tadi. Hadis Nabi SAW mengatakan, man kanat alaihi li akhi madzamah fal yastahil minhu qabla an ya'tiya yaumun la dinara fihi wa la dirham. Innama hiyal hasanat wa sayyi'at. Siapa yang ada dia terhadap saudaranya sesama manusia berbuat kezaliman, maka adalah dia minta halal dulu sebelum nanti datang hari yang mana di hari itu tidak ada lagi bernilai dinar dan tidak lagi bernilai dirham. Artinya duitnya kada bernilai lagi, harta kada bernilai lagi di hari itu. Maka seandainya ada juga di tangan duit jurong ke orang tonggayat tidak bisa lagi. Yang ada hanyalah kebaikan dan dosa, pahala dan dosa. Itulah yang akan menjadi nilai yang berlaku di hari akhirat nanti. Fa in ta'adzara 'alaika raddu ba'dil madhalim hatta lam yumkin bihal. Misalnya kan anak memberikan ada kawaregi antara orangnya ada ahli warisnya ada tahu juga orang tua, tapi dia di kampung seorang pernah menjadi orang itu, jadi orang bak kemana kah cari ini ada tamu lagi, nah ya apa gitu. Fa'alaika bisidqil laja ilallah ta'ala, maka jalannya ke Allah Ta'ala, jadi bujur-bujur meminta ke Allah Ta'ala. Wal iftiqar wal itirar, bujur-bujur mengharap kepada Allah Ta'ala supaya apa diberikan solusinya. Nah, karena ada jatah misalkan orang itu datang misalnya bilang tepat diri kan, nah, tamu pernah orang itu ada tamu ahli warisnya tepat diri minta halal, ada itu jalannya. Seorang tokoh tasawuf Abu Yazid Al-Bastami ini kan wali Allah Ta'ala yang besar sampai orang bertawassul sama sidin langsung kabul hajat orang maksiat diucapi salam oleh sidin langsung bertaubat daripada kebesaran kemuliaan kewalian Syekh Abu Yazid Al-Bastami nama sidin Taifur bin Isa. Di waktu sidin masih awal-awal mengerjakan amal saleh atau jika kita tahu menjalani jalan tasawuf, lalu sidin diberikan perguruan kayak ini kan caranya. Bila kayak ini amalannya kan hasilnya gini, bila kayak ini gini. Bujur sudah semagawi sesuai lawan anjuran perguruan. Ternyata belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh orang menjalankan kayak itu. Nah, perlu kan evaluasi, artinya mengkaji ulang apa salahnya. Nah, lalu lapor ke guru. Nah, di perguruan mungkin saja ikan pernah berbuat kezaliman memakan satu harta yang ada halal diingatkan kok. Nah, ingatkan mulai balik sampai sekarang asal ada apa? Hati-hati benar. Amun ikan kada merasa kalau kok ikan waktu nak ada bakal karena semua waktu anak yang ada tahu belum ambil pun orang makan yang haram atau memamu kah atau mengandung ikan misalkan ada misalkan ambil pun orang ada minta izin. Nah, akhirnya balik ke rumah tetap sama masjid kayak Pak Ulun ini harus ini kisahkan naik keadaannya ulun main. Nah, sudah mengamalkan dan sudah pinang diarahkan di guru yang seharusnya didapatkan suatu apa yang luar biasa lah didapatkan oleh orang-orang menjalani jalan kayak itu kan berat pang jalannya lah ada gampangan kan melawan hawa nafsu. Nah, ibadahnya pulang pokoknya disiplin tuh Pak ya berat lah kita sehari kan begini itu mungkin berat hari ini sampai bertahun-tahun orang dari bahkan bisa bujur cangkang. Nah, cuma ujar ke guru kan aturannya ini dapat sudah mungkin ini caranya sudah kalau sudah teruji kan cara demikian menghasilkan sesuatu nilai yang istimewa. Perasaan manis ibadah itu merasa tapi kenapa mungkin ada makanan yang ada sudah ulun merasa-rasakan kan ada kalau kau guru pian mengai kalau ulun kehanakan misalkan atau apa musim baru. Nah, Allah Ta'ala ilhamkan kepada nama
Nah, ada ingatan kayak aku. Astagfirullah ingatan. Jadi waktu mau masih mengandung ikam, pernah mama naik ke Bubungan, melihat orang di rumah ini ada menjemur suatu makanan lah. Nah, beri kaca, mereka pingin makanan. Nah, lalu makan kaca melihat, lalu menculit. Nah, menculit sekali kan marah saya ini kayak ini kan rasanya. Nah, itu. Jadi menculit. Nah, ya. Marasa air baru beda. Nah, mungkin itu nakai ada seculitan itu nah makanan pun orang tuh orang menjemur kan apakalah. Nah, mungkin itu makanan ada halal nah masuk waktu itu masih lupa. Nah, begitu mah kita minta halal lawan orangnya. Ya, kalau anak-anak begini kan kita rumah tetangga untuk tetangga masih ada kan. Padahal nah dulu minta halal anak pun berkisah ya kan. Dulu aku masih mengandung anakku ini habis si Taipur ini pernah naik ke Bubungan melihat ada makanan di sebelah rumah nih kan kau manjang kau nih lalu aku mencuri jadi minta halal minta ridha karena telah melakukan itu atau mungkin minta ginti gunung ginti berapa harganya nah ujar orang tuh ya sudah kami halalkan dan biar apa gitu siapa dan gitu kami halalkan kan nyamannya benar lah barangnya halus saja bang nilai siapa itu harganya juga kan akhirnya senang pikiran kan senang hati. Lalu Sidin merasakan ibadah yang telah di program kalau Guru Sidin Jasar wujud merasakan bagaimana manusia ibadah kan itu kejadian mana jadi menghalang-halangi lawan sesuatu kemuliaan akan didapatkan seseorang. Kemudian bila misalkan gak ada tamu lagi kayak apa tadi maka kita berpasrah Allah Ta'ala minta agar Allah Ta'ala mengampuni kita dan mengikhlaskan fi an yurdiya anka khasmaka supaya Allah Ta'ala membukakan pintu maaf di hati orang yang terjadi tadi wabil iksari liman dalam tauhid doa wal istighfar dan banyak-banyak mendoakan orang yang telah engkau zalimi itu. Nah makanya kalau kita baca astagfirullahaladzim li walidayya aku minta ampun kepada Allah yang Maha Besar untuk diriku dan kedua orang tuaku wali ashabil huquqil wajibati alayya dan kepada orang-orang yang punya hak yang wajib aku bayar tapi aku ada bayar pada kata bayari misalkan di hari akhirat nah itu ya Allah minta ampun untuk orang itu juga. Nah bagus istighfar itu kan atau kita baca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat secara umum mendoakan orang bagus juga kita atau nang doa sama Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad nah ya kita juga itu doa tabungan kan. Nah lebih khusus lagi kita minta ampun kepada orang yang pernah kita dari kita ada sampai minta halal atau kita ada merasa terjadi orang itu bagus lagi bang itu jelas bang atau kita berwakaf kita bersedekah ya Allah sampaikan pahalanya ini wakaf ini sedekah kepada orang-orang yang pernah aku jadi aku sadar atau kadar tahu atau kadar ingat atau kadar nah ada sama minta halal di dunia nih sampaikan pahalanya kepada orang itu nah, jadi kisahnya kan di hari akhirat kan ketika bermasalah nah banyak nih pahala ada yang surga stop kenapa ini bermasalah nih ada orang melapor nah buktinya dia kan langsung kirimnya tapi langsung kirimnya video kan video apa kirim lagi nah kayak baik kan aku nuntutnya ini harus kuambil pahalanya maka saya puas hati mau pahalanya kalau gua hitung timbang pahalanya ada deh saya puas hati juhud puas hati juhud kebaikan diambilnya campang kurutan deh lalu malaikat manu mau higa kan jadi gini malaikat jika hendak mengambil pahalanya kayak aku pahalaku kurang punya aku ambil gimana kurang surga senang karena kebaikan punya pahala pada keburukan karena ini harapan dia malaikat dia kan tinggal ke atas apa gitu surga ini malaikat pahalanya surga lengkap fasilitas ini dan itu kan puas benar surganya harap benar mau apa mau cari benar kan itu surga punya siapa malaikat itu di malaikat surga itu panjang kurang nang kawa bayar aku pacaran aja aku udah bayar bayar itu kayak udah pas surga kan harapan mengajak nih mengajak nih mencari pahala banyak nih aku bayarin gitu nah berapa bayarnya
ujar malaikat pembayarannya. Kalau ikam hitung ibadah mun ada nih nah, kepong ibadah orang nih nangkam sampai ikam tuntut ini. Yo kan mungkin atau dapat surga biar dah. Tadi ini harus surga. Apalagi, nah bila ikam hendak dapat surga ini maafi orang yang telah menjadi ikam ini. Nah karena orang ini bisi amalan di dunia. Mana amalan ya Allah ampuni dosa orang namin karena orang jadi ada sampai minta halal Allah. Nah itu amalannya. Jadi Allah Taala mendamaikan. Bila ikam hakon memaafi orang yang telah menjadi ikam ini, harus saya diambil pahalanya. Ikam dibawa ke surga. Ini langsung terbayar surga ini ikam langsung dapat ini katanya kan. Muka itu aja, jika aku maafi dapat mengambil pahalanya kan gak ada yang karigana surganya mau dapat juga nih. Adakah itu syaratnya? Maafi sudah, alas, aku makan, ada betul lagi. Nah, berarti aku masuk surga udah. Ini cuma ikan barang masuk surga. Berjalan ke sana berjalan ke surga kan. Ujar mereka hadengi Allah. Ikan pun surga gara-gara apa? Ini gara maafi orang tadi. Kamu gitu, di malaikat dia musurangan surga bawa kawan ke surga juga. Nah, baru dua masuk surga. Bagaimana Allah Taala mendamaikan orang yang tapahwal di dunia. Nah, itu luasnya rahmat Tuhan. Ada nangka itu kisahnya. Tapi jangan amalkan ini supaya kayak itulah. Nah, itu aku aja sifat aku sakiti lebihnya aku mintakan ampun ke orang itu. Karena itu belum tentu. Karena ini terjadinya hanyalah orang-orang tertentu. Ada mesti bila amalkan tuh kayak itu debatnya kan. Nah, ini kan supaya kita tuh punya harapan. Jadi Tuhan tuh bila ganas benar Allah Taala tuh di hari akhirat itu kisah keganasan ganas benar. Bila kisah Tuhan kasih sayang benar Tuhan anak hamba. Nah itu kisahnya. Nah, jadi kita dapat hati-hati kan. Nah bila ada terjadi kayak ini, maka kita cari dulu minta halal langsung. Bila kata hawa, maka kita memintakan ampun atau kita banyak beramal saleh, pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang dizalimi tadi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati